Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua. Terutama di subuh hari ini Allah memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, inayah dan hidayah sehingga kita bisa hadir sama-sama untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan rahmat hidayah pada kita semua di awal pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan Islam. Kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama secara pribadi memohon maaf karena agak panjang Pak baru bisa ketemu kembali. Sebelum puasa kita selesai di surah Yasin ya. 2 kali lebaran ini Pak Kurni baru bisa lagi ya datang. Kemarin ya setelah lebaran itu, lebaran Idul Fitri ya, kurang lebih 1 bulan setelahnya sudah mau mengisi Pak, tapi kena batuk, kena flu agak panjang ya, beberapa kali pekan itu. Baru hari ini kita bisa kembali ya, dan ternyata memang memulai sesuatu itu agak berat, tapi insya Allah setelah kita mulai mudah-mudahan Allah meringankan langkah-langkah kita insya Allah, dan mudah-mudahan keberadaan kami ya membawa keberkahan untuk kita semua. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, alhamdulillah ya, baru juga saya melihat kembali ya, 2 pekan lalu barangkali Pak Kundi mengingatkan saya ya Pak Prof, bahwa alhamdulillah masjid kita Ustaz sudah selesai bagian depannya, dan alhamdulillah cantik sekali ini, nyaman sekali kita rasa kembali ya. Tentu kita berharap semoga amal jariah kita ya, infak sedekah kita sebesar sekecil apapun menjadi amal jariah insya Allah, dan itu menjadi sarana wasilah untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di subuh hari ini setelah surah Yasin kita berada di surah As-Saffat. Mudah-mudahan tidak mengambil waktu yang panjang ya. Surah As-Saffat, jamaah subuh rahimakumullah, dari sisi susunan surahnya adalah urutannya surah yang ke-37. Jadi kalau kita buka surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, nanti kita temukan di urutan yang ke-37. Ya, berada di surah, berada di juz 11 dan 12. Berada di juz 21 atau 22 ya, sebagian 21 dan sebagian 22. Jumlah surah, jumlah ayatnya jamaah rahimakumullah adalah 182 ayat. 182 ayat. Dari sisi jumlah ayat kelihatan banyak, tapi sebenarnya surah ini ya hanya 3 lembar setengah atau 7 halaman. Sebenarnya agak simple sedikit, tapi karena ayat-ayatnya pendek-pendek ya, maka jumlah ayatnya banyak. Kalau kita lihat nanti Bapak Ibu yang saya hormati, kita buka surah ini ya, di setiap halaman itu, di setiap baris itu kadang ada 2 ayat atau bahkan 3 ayat. Jadi ayatnya pendek-pendek. Surah ini disebut dengan surah As-Saffat. Itu diambil dari ayat pertama ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-saffati saffa fazajirati zajra fataliyati dzikra. Surah ini disebut surah As-Saffat. Apa artinya jamaah berbahagia?
As-safat itu berasal dari kata saf. Saf. Saf ini, saf kita ya. Baris. Baris. Saf itu juga kadang-kadang maknanya adalah ruangan tertutup dengan ruangan lain. Kelas juga kadang disebut saf. Ya. Apa artinya saf di sini? Kalau saffa yasufu berbaris. Safun safnya. Safun yang berbaris. Di ayat ini disebutkan as-safat yang berbaris-baris. Siapa mereka yang berbaris-baris? Kata para ulama tafsir, dan yang itu disebutkan dalam ayat lain, bahwa yang dimaksud di situ adalah malaikat-malaikat yang senantiasa berbaris, berjejer, berbaris, yang menunjukkan ketaatan kepatuhan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang selalu berbaris rapi di hadapan Allah untuk menerima perintah-perintah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akhir-akhir surah ini juga disebutkan, ya, malaikat mengatakan wa inna lanahnu saffun, dan sungguh kami selalu bersaf-saf. Ya. Dalam ayat lain dikatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari kemudian, ya, yaqumur ruh, malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat bersaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, di antara sekian sifat, ya, yang menggambarkan kepatuhan, ketaatan para malaikat itu selalu mereka bersaf, ya, berjejer, berbaris, siap menerima perintah Allah, siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara simpel itu makna ayat. Jemaah berbahagia, penyebutan surah ini disebutkan dengan surah As-Saffat. Ya, yang dimaksud adalah malaikat-malaikat yang selalu bersaf, berbaris rapi untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan bahwa satu ketika Rasulullah pernah berbalik kepada para sahabatnya lalu mengatakan, "Ala tusaffuna?" Apakah kalian tidak bersaf seperti malaikat-malaikat bersaf? Para sahabat mengatakan, bagaimana malaikat itu bersaf ya Rasulullah? Bagaimana mereka bersaf ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, mereka mengisi saf pertama, ya, mereka mengisi saf pertama dan mereka meluruskan safnya. Itu dalam hadis sahih, jamaah rahimakumullah. Jadi Allah memerintahkan manusia untuk selalu, ya, bersaf, berjejer rapi, ya, itu menggambarkan kekompakan, ya, kesiapan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ini, jamaah berbahagia, surah Makkiyah. Tentu kita sudah dengarkan, ya, ciri khas surah Makkiyah menggambarkan keimanan, tauhid, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari kemudian, keimanan kepada Rasulullah, keimanan kepada Al-Qur'an. Termasuk surah ini bagaimana Allah gambarkan itu. Ya. Dan ciri khas yang sering kita baca, ciri khas dari surah-surah Makkiyah itu biasanya dimulai dengan sumpah. Termasuk surah ini. Was-saffati saffa, demi malaikat-malaikat yang selalu bersaf-saf. Ciri khas dari surah-surah Makkiyah biasanya dimulai dengan sumpah. Termasuk surah ini, jamaah berbahagia. Bahkan sebelumnya surah Yasin ayat kedua juga sumpah. Karena itu juga surah Makkiyah. Kenapa sumpah? Kata para ulama, surah-surah Makkiyah itu ciri khasnya utamanya adalah tentang keimanan. Tentang keimanan. Allah mengajak manusia beriman akan adanya hari kemudian, beriman bahwa Allah yang berhak disembah, beriman bahwa Rasulullah utusan Allah, beriman bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang yang tidak mau menerima berita itu, tidak percaya, mengingkari. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau kita termasuk dalam ayat ini, surah ini, kalau manusia sudah mati, sudah jadi tulang belulang, sudah hancur, berantakan, tidak utuh lagi, apakah ada mampu yang membangkitkan itu yang disebut dengan hari kemudian? Apakah manusia akan hidup kembali? Mereka mengingkari. Apakah Muhammad itu benar bahwa utusannya, Tuhannya sebagaimana dia katakan? Apakah yang dia bawa itu Al-Quran, kitab dari Tuhannya seperti apa yang dia katakan? Mereka mengingkari, tidak percaya itu. Maka Allah menurunkan surah memulai dengan sumpah.
Sumpah itu jemaah berbahagia. Kalau kita mengatakan wallahi, demi Allah, apa maksudnya? Kita mau membuat orang lain percaya pada kita. Dalam bahasa Arab itu kalau orang Arab mengatakan fulan datang dari Jakarta hari ini. Itu kabar biasa, Pak. Si fulan, Pak Haji datang dari Jakarta hari ini. Ada yang percaya? Oh, alhamdulillah. Ada yang tidak percaya? Belum, saya tidak percaya. Maka orang Arab biasanya memulai dengan sumpah. Wallahi, demi Allah, datang Pak Haji dari Jakarta. Itu untuk menguatkan kita bahwa berita itu bukan sembarangan berita. Sama dengan ini, Pak. Kenapa Allah memulai dengan sumpah? Untuk memberikan penguatan, penegasan bahwa apa yang Allah akan sampaikan pada surah-surah, ayat-ayat setelahnya tentang hari kemudian, tentang Allah Maha Kuasa dan seterusnya, itu adalah penguatan supaya orang kafir Quraisy percaya. Maka kita coba lihat, kita jamaah yang berbahagia, kita lihat wasafati safa, demi malaikat-malaikat yang selalu berbaris-baris bersaf-saf, fazajarati zajra, dan malaikat-malaikat yang selalu mengawasi manusia dari perbuatan yang tidak benar, menghadik manusia. Ada yang menafsirkan malaikat-malaikat yang selalu menghalau awan untuk menurunkan hujan di tempat yang Allah perintahkan. Fataliyati dzikra, malaikat-malaikat yang membawa Al-Quran, membawa risalah para nabi, sehingga mereka baca, mereka sampaikan kepada para nabi-nabi dan rasul termasuk Al-Quran. Setelah itu Allah menjawab sumpahnya dengan mengatakan inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa, satu. Ilahakum yang berhak disembah seutuhnya adalah esa, satu, dia Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kalian anggap itu Lata, Uzza, Manaf, dan lain-lain, batu-batu, patung-patung, pohon-pohon, ataupun matahari dan seterusnya, bukan itu. Allah memulai sumpah 3 kali. Wasafati safa, fazajarati zajra, fataliyati dzikra, inna ilahakum. Coba kita lihat, Pak. Sudah dimulai dengan sumpah, diperkuat lagi dengan kata inna. Inna itu dalam taukid bahasa Arab itu penguatan. Inna, sesungguhnya. Ditambah lagi dengan potongan ayat terakhir, lawahid, lamnya lam taukid, lawahid, benar-benar satu. Demi ini, demi ini, demi ini, sesungguhnya Tuhanmu yang berhak disembah, lawahid, benar-benar satu. Bukan seperti apa yang kalian anggap. Siapa dia? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Tuhannya langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, pencipta semua ufuk. Wa rabbul masyariq, dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dimulai dengan sumpah untuk menguatkan, untuk mengingatkan, memberikan ketegasan, penguatan kepada orang-orang yang tidak beriman, termasuk orang kafir Quraisy saat itu yang tidak mengimani akan kenabian Rasulullah, tidak mengimani bahwa ada hari berbangkit, hari kemudian, tidak mengimani bahwa yang berhak disembah adalah Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan dalam surah ini beberapa kisah. Kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Ibrahim, termasuk penyembelihan putranya, ketaatannya menggambarkan ketaatan Nabi Ibrahim untuk menerima perintah Tuhannya. Kisahnya Nabi Ilyas, ada Musa, ada beberapa kisah. Ternyata kisah itu jamaah berbahagia kalau kita lihat semuanya dalam rangka untuk menguatkan keyakinan, menguatkan ruhiyah semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengatakan, wahai Muhammad, jangan engkau bersedih, jangan engkau larut, jangan engkau takut, lihat nabi-nabi setelahmu, mereka juga berjuang seperti engkau. Mereka menghadapi orang yang keras kepala, keras hatinya, keras perlawanannya, seperti apa yang engkau hadapi hari ini dari kaum Quraisy. Jangan takut, jangan khawatir. Seperti ayat kedua di rakaat pertama, rakaat kedua tadi yang kita dengarkan dari Pak Imam kita, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik. Wahai Muhammad, jangan sampai engkau akan meninggalkan apa yang engkau diwahyukan kepadamu gara-gara ejekannya orang-orang yang tidak beriman kepadamu, yang mengatakan ini adalah sihir, ini adalah perkataan yang kamu ada-adakan. Jangan sampai Muhammad kamu merasa sedih, hatimu jatuh sehingga engkau sakit bahkan meninggal gara-gara omongan mereka. Seperti inilah gambaran surah ini jamaah berbahagia. Tapi Allah kemudian, saya singkat jamaah berbahagia,
Allah kemudian menutup ayat ini dengan mengatakan innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya, sebelum ayat-ayat terakhir. Allah memperkuat bahwa sesungguhnya para utusan itu, para tentara-tentara Allah, baik para nabi, para rasul, ataupun para dai, para mubalik, ataupun orang-orang yang beriman pada akhirnya, kata Allah, innahum lahumul mansurun, sungguh mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh bala tentara kami, para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang berjuang dalam agama kami, orang-orang mukmin yang kuat, ya, memperjuangkan akidahnya. Wa inna jundana lahumul ghalibun, pada akhirnya mereka akan menang. Itu pelajaran besar jamaah rahimakumullah. Hari ini kita kadang melihat orang-orang Gaza hampir selesai, hampir hancur, hampir selesai semuanya. Mungkin ada orang mengatakan, mana pertolongan Allah? Mana ya bantuan Allah Subhanahu wa taala? Sudah habis mereka. Kelihatannya hancur, jamaah berbahagia. Tapi keyakinan kita seperti kisah, ya, kalau kita mengambil kisah para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, bahkan kisahnya Rasulullah, pada akhirnya ya dengan keyakinan keimanan seperti apa yang kita baca ayat ini, bahwa sesungguhnya pada akhirnya tentara Allah, ya, mereka akan menang. Hari ini kelihatannya mereka habis, orang-orang di Gaza. Tapi coba lihat jamaah berbahagia, kejadian itu, kenyataan itu membuat seluruh dunia melihat ke Gaza, melihat mereka, ada apa dengan mereka, kok begitu kuat mereka mempertahankan negerinya, agamanya. Manusia saat ini seluruh dunia melihat, terbelalak matanya. Mungkin saat ini mereka mulai buka-buka Al-Quran, walaupun tidak beriman, buka-buka, baca-baca, apa itu Islam, bagaimana itu Rasulullah, apa itu Al-Aqsa, apa itu kota Mekah, Madinah, dan seterusnya. Barangkali kelihatannya nanti Gaza selesai, Pak, tapi ternyata seluruh manusia beriman, seluruh manusia membaca sejarah, ya, melihat, dan itu, ya, ciri-cirinya sudah kelihatan tadi. Orang beriman, tidak beriman, melihat mereka, ya, mulai membaca, mulai luluh hatinya. Jemaah salah suku yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan singkat, ya, dari tadabbur singkat dari surah As-Saffat. Saya menyebutnya tadabbur singkat, Pak, karena kalau kita membaca satu-satu itu panjang dan temanya banyak, tapi secara umum tentang akidah tauhid, seperti ciri khasnya surah-surah Makkiyah. Maka pelajaran pertama yang kita ambil, pertama, bahwa mari kita mencontoh malaikat, selalu rapi, selalu bersaf dalam beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, termasuk siap menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak bersaf seperti para malaikat bersaf, yang selalu rapi, yang selalu mereka siap, ya, mengisi saf dalam rangka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, jamaah yang berbahagia, bahwa pada hari kemudian Allah akan membalas orang-orang beriman dengan kenikmatan seperti digambarkan dalam surah ini. Nanti kita baca, Pak. Dan juga Allah akan membalas orang-orang yang sudah diberikan peringatan, diutus nabi, diutus rasul, diberikan kitab, diberikan beberapa peringatan. Allah menggambarkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu kemudian tidak mau beriman. Allah akan membalas mereka keingkarannya pada hari kemudian dengan, ya, ayat-ayat yang kita baca nanti, ya, tentang neraka, tentang beratnya siksaan, tentang mereka disiksa secara berkelompok, berjamaah juga, dan seterusnya. Pelajaran yang berikut, jamaah yang berbahagia, bahwa dengan keyakinan dan informasi ayat yang kita baca, mempelajari sejarah para nabi dan rasul, insya Allah pada akhirnya, ya, al-Islam, kebenaran itu pasti akan benar. Para nabi dan rasul, ya, walaupun jatuh bangun, walaupun kelihatannya tersiksa, pada akhirnya mereka akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita semuanya. Ya, apa yang kita lihat hari ini, kejadian yang kita lihat hari ini, jangan membuat kita sedih, justru membuat kita semakin kuat, semakin berdoa, semakin menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berkuasa dan maha kuasa dan maha hebat. Saya kira secara singkat itu jamaah berbahagia, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua
bahwa tentu ketika kita membaca sendiri, menelaah satu-satu, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tapi dengan waktu yang singkat, ya kira-kira seperti itulah gambaran singkat dari surah As-Saffat. Mudah-mudahan memberikan keberkahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.